Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Gita Destia Putri dari kelas 11 IPA 2. Adanya aku di sini sebagai host untuk memandu episode terbaru kali ini. Halo semua sahabat Ensa, akhirnya kita ketemu lagi dalam episode terbaru kali ini di bulan suci Ramadan. Oh iya, Semansa Podcast punya official akun Instagram loh, yaitu @semansa.podcast. Jangan lupa follow untuk menyaksikan episode-episode terbaru dari kami semua. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial di bulan suci Ramadan yang akan membahas tentang kegiatan pesantren kilat yang diadakan baru-baru saja, yaitu selama 3 hari. Seperti apa sih kegiatan itu dan apa sih itu kegiatan Rohis? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan menyambut bintang tamu kita kali ini, yaitu teman-teman Rohis. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan hari ini, boleh nih dari teman-teman Rohis untuk perkenalan diri beserta apa sih tugas kalian selama di Rohis itu? Kayak jabatan kalian di Rohis itu sebagai apa? Mulai dari Sila dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang ada di sini pun di rumah. Perkenalkan, nama saya Putri Asyalfi, biasanya dipanggil Sheila. Jabatan saya di Rohis itu sebagai sekretaris. Gitu saja. Oke. Hai semua, perkenalin nama saya Alia Sawazabita, biasa dipanggil Alia, kelas 11 IPA 4. Jabatan saya di Rohis itu sebagai ketua pada divisi kemuslimahan. Baik, perkenalkan, nama saya Najwa Bella Prasetyo, biasa dipanggil Bella, saat ini sedang duduk di bangku kelas 11 SMA. Jabatan saya di Rohis adalah sebagai anggota dari divisi kemuslimahan. Hai semua, perkenalkan nama saya Zesita Iftita Zain, yang biasa dipanggil Cici. Jabatan saya di Rohis ini sebagai bendahara. Nah, oke, jadi penonton sudah tahu ya narasumber kita kali ini tuh siapa aja. Nah, langsung saja nih, saya mau nanya, alasan kalian mau gabung di Esko Rohis itu kenapa sih? Apa ada alasan tersendiri atau memang ada dari saranan dari orang tua atau teman atau guru gitu? Mulai dari Sila nih. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk ditanya soal alasan ya, masuk Rohis itu merupakan suatu bentuk dari investasi akhirat. Karena buat teman-teman yang udah tahu nih ya, kita tuh nanti di akhirat pasti bakalan ditanya soal kehidupan di masa muda kita tuh bakalan ngapain aja. Kan enak ya kalau misalnya di akhirat nanti kita ditanya nih, kita jawabnya ikut Rohis, ikut sosial kebermanfaatan gitu. Jadi intinya adalah tentang soal kebermanfaatan. Balik lagi kepada hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Iya, Masya Allah, alasannya. Kalau dari Alia nih, apa nih? Kalau dari aku sendiri sih, masuk Rohis itu untuk memperdalam, yang pertama itu untuk memperdalam pendidikan agama. Selain kita dapat dari proses belajar mengajar di kelas, kita juga bisa mendapat pendidikan agama itu melalui kegiatan Rohis ini. Nah, selain itu juga aku juga mau membuktikan bahwa kegiatan Rohis itu nggak cuma melulu tentang kajian, tentang mentor. Jadi itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang seru-seru juga yang diadain di Rohis SMA Negeri 1 Wontang gitu. Dan untuk aku pribadi ya, menurutku tuh aku tuh kurang waktu yang aku habiskan selama remaja. Aku introspeksi diri kan sebelum masuk itu, waktu yang aku habiskan selama remaja ini tuh masih kayak ada waktu nggak sih buat memperdalam ilmu agama dan lain sebagainya. Dan aku rasa tuh aku belum maksimal mungkin buat memperdalam ilmu agama. Jadi aku masuk ke Rohis di sini untuk memperdalam lagi, terus mencari relasi teman-teman yang positif tentunya ya, kan sama-sama berjuang kita untuk akhirat gitu. Kalau dari saya sendiri sih, join di Rohis memang niat dari awal, karena jatuhnya kan saya waktu pas sekolah menengah pertama ini dapat ilmu agama tambahan. Nah, tujuan saya juga masuk ke Rohis ini untuk memberikan dakwah tersendiri atau ilmu tersendiri dari apa yang saya dapatkan, yang pastinya akan diterima juga di siswa-siswa SMA 1 Bontang, terutama bagi yang beragama Islam. Jadi gak cuma monoton dari kajian dari materi dari kita aja gitu. Jadi bisa juga kita ambil dari misalkan tentang ceramah-ceramahnya, entah dari ustadz yang saya kenal, atau misalkan kita juga bisa nantinya undang nih untuk masalah kajian ke Rohis Semansa ini untuk masalah materi
itu bisa tanpa agak susah seperti intinya saya mau join ke Rohis Semansa ini untuk menambah ilmu saya lagi, karena pribadi sendiri saya masih belum yang betul-betul paham agama, saya masih perlu banyak belajar. Buat self improvement ya, Betul. Oh, jadi di sini tuh alasan yang paling kesimpulan dari alasannya teman-teman Rohis itu ikutnya Rohis ini sebagai bekal untuk jalan ke akhirat, Ya, untuk benar. memperbaiki diri, untuk paham agama dan untuk ya mengenal lebih dalam seperti apa sih itu dunia akhirat nanti, sehingga kita tuh nggak mikir dunia yang sekarang ini ya, betul, nggak betul, melulu betul. soal juga Ya, dunia sekarang yang di tengah-tengah sosmed itu merajalela gitu banyak kan. negatifnya gitu ya. Oke. Dan menurut kalian alasan penting adanya ekskul Rohis di sekolah itu apa? Nah, izin jawab ya. Menurut kami alasan penting kenapa Rohis itu harus ada di sekolah. Rohis itu bisa menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan dan menumbuhkan pembinaan moral di sekolah. Jadi nggak cuma kita dapat dari seperti yang tadi sudah saya bilang ya di pas pertanyaan kenapa mau join di Rohis. Nah, kan kita juga dapat nih pendidikan agama Islam tentang agama Islam itu di dalam sekolah. Nah, jadi nggak cuma terbatas sampai di pendidikan agama Islam itu aja yang kita pelajari itu aja. Jadi kita bisa lebih tahu ilmu agama itu yang secara meluas ini di dalam Rohis gitu. Jadi makanya dari itu Rohis itu harus ada di setiap sekolah-sekolah gitu. Ya, betul sekali. Kalau ekskul Rohis itu pasti ada di setiap sekolah. Gunanya untuk mungkin kalau didengar-dengar sekolah itu tentang akademik dan non akademik. Iya. Tapi kadang agamanya itu masih mungkin kurang diperkembangkan oleh setiap siswa-siswi ya di antara sekolah. Maka dari itu kita di sini bisa lihat sih seperti apa sih agama yang untuk kayak agama untuk secara lebih dalam lagi dari masing-masing teman itu seperti apa sih mereka belajar agar bisa menjadi diri yang lebih baik ke depannya. Dan kegiatan rutin apa saja sih yang dilakukan oleh Rohis? Oke, izin menjawab ya. Kegiatan kita yang utamanya pasti ada kajian. Kajian ini kita terbagi ada akhwat dan juga ikhwan. Untuk kajian akhwat kita laksanakan pada hari Jumat jam 11.30 atau tepatnya pada pulang sekolah hingga jam 1 siang. Untuk ikhwan sendiri dilaksanakan pada hari Sabtu jam 8 hingga jam 10 pagi. Nah, kajian kita ini bisa berupa internal dan juga bisa berupa eksternal. Jadi kita tidak hanya mengadakan kajian di dalam sekolah saja, kita bisa nih mengundang atau bahkan berkolaborasi dengan organisasi lain seperti RBC atau Sebutan Community ataupun dengan RTB atau Rohis Pelajar Bond, kurang lebih seperti itu. Terus juga kegiatannya ada Samansa atau Saman Semansa. Di sini siswa-siswi SMA 1 Bontang bisa mengembangkan bakat mereka terutama di bidang tari saman. Termasuk untuk akhwat dan juga ikhwan, jadi tidak perlu saman saja, bisa mungkin jadi penari dari samansa tersebut atau bisa dari penyanyi dan juga pegendang, kurang lebih seperti itu. Buat yang kepo Samansa sama Rohis boleh dikepoin ya. Oh ya, jangan lupa podcast ini juga. Podcast apa? Instagramnya? @podcast.semansa. Ya gitu. Jadi 3 ya harus di follow ya. Wajib. Di sini. Oke. Biasanya tuh kalau ada kegiatan gitu materinya apa saja sih yang diberikan? Nah, izin menjawab ya. Jadi materi yang kami berikan ini nggak melulu tentang konten keagamaan harus gini. Kita nggak terlalu mengedepankan, bukan mengedepankan sih, kayak nggak terlalu terfokus kepada agama yang benar-benar kamu harus tahu ini dan lain sebagainya. Jadi biar siswa-siswa SMA Negeri 1 Bontang ini tuh lebih have fun atau lebih enjoy menjalankan kegiatan-kegiatan Rohis atau kegiatan-kegiatan tentang keislaman ini tuh kita mengangkat materi yang fleksibel dan dia tuh selalu ikuti alur tren zaman. Jadi tuh contoh kecilnya nih yang pernah kita adain. Kita ini sebelum ada kegiatan bukan kegiatan sih, kayak ada hari Valentine anak remaja sekarang kan biasanya ngerayain Valentine nih. Terus tuh kita tuh ngadain kajian internal, di mana kajian internal buat pembekalan anak-anak Rohis kayak kita mengangkat materi tentang ada apa dengan cinta gitu. Jadi itu kita memperkuat agama sekaligus juga kita mengikuti alur tren zaman gitu. Terus yang kedua kita biasanya mendatangkan pemateri dari luar yang nggak hanya melulu tentang memperkuat agama dan lain sebagainya, tapi kita harus juga melihat dunia nih, kayak pembekalan tentang hidup. Seperti waktu itu kita ngundang Trasko ya kalau nggak salah. Itu tentang pembekalan tentang
kayak mana sih kita berlatih public speaking atau gimana sih kita mengatur time schedule dan lain sebagainya. Jadi tuh kita selingin dakwah kita, media dakwah kita lebih ke fleksibel terhadap tren zaman gitu. Pembawaannya enak gitu. Soalnya kemarin juga kita punya ini datengin Ibu Kartini ya, Iya, seorang jurnalistik. Kita tuh disuruh diajarin tentang membuat cerpen. Jadi topiknya dulu materinya dulu, setelah itu nanti kita praktek gitu, terus nanti dinilai sama beliau. Seru sih kayak gitu. Jadi secara keseluruhan materi yang kita bawakan ini tuh kita membawakan dakwah tapi diselingin atau dibungkus dengan sesuatu yang fleksibel terhadap tren zaman. Jadi siswa-siswa SMA Negeri 1 Bonang ini lebih enjoy dan gak bosan nih sama kegiatan-kegiatan keislaman Rohis. Iya benar, kadang kan kalau terpikirkan di Rohis itu kan kayak fokus agama terus. Iya, dan betul. sebagainya. Kalau agama itu mungkin ada yang kayak mikir pasti ini aja materinya. Kadang kayak Ngaji terus, kajian terus, hafalan terus. Dan orang tuh Malas dia. Jadi mereka tuh pasti mikir kayak nanti aja deh kayak gitu, bisa kapan-kapan gitu kan. Padahal Rohis ini banyak loh jalannya gitu. Jadi nggak cuma fokus pada agama tapi mengikuti tren yang sekarang di yang sekarang itu. ada isu-isu yang terkait gitu. Iya. Nah, terus tuh kemarin kan baru ada pesantren kilat nih. Iya, kan? betul. Nah, itu tuh kayak kira-kira di bulan Ramadan selanjutnya tuh mau ngadain apa sih? Mungkin dari pesanan-pesannya dari kemarin tuh apa yang mau dikembangkan lagi buat Ramadan selanjutnya? Kalau misalnya event yang bakal kita lakukan di Ramadan ini paling dekat itu besok ya, insya Allah Khutmil Quran. Oh iya, benar. Semoga lancar. Amin. Berakhirnya acara. Terus kalau misalnya pesan-kesannya itu apa ya, keren banget. Kesannya itu benar-benar keren karena kita tuh alhamdulillah diberi kesempatan ya mengundang dari tim Trasco. Itu tuh kita benar-benar dikasih materinya itu anak muda ya kalau sekarang itu kan milenial banget. Kasih tentang materi public speaking seperti tadi Najwa bilang, time schedule, terus tuh Ada apa lagi? menghormati juga orang tua kita. Ada juga refleksi diri juga di situ. Nah, untuk pesannya karena kan kemarin kan namanya juga acara ya, pasti itu nggak ada yang sempurna 100%. Semoga kedepannya nanti itu kita anak-anak Rohis, buat teman-teman yang mau masuk Rohis juga promosi semoga nanti makin bisa solid ya gitu. Terus tuh banyak komunikasi karena biasanya kalau misalnya event-event gitu Ada miskomunikasi gitu. Udah nggak bisa lagi sudah itu. Ya, itu tapi emang wajar. Tapi emang wajar. harus diminimalisir dengan adanya komunikasi gitu. Mungkin itu jadi keren. Terus kalau misalnya ada kegiatan Rohis di sekolah ini tuh pasti ada positifnya dong. Nah, salah satu positifnya di Rohis tuh apa sih? Oke, saya izin menjawab untuk positifnya ya. Pertama untuk kajian nih. Kajian kita adakan ada nih mentor atau si pembawa acara. Itu nggak cuma dari kayak misalkan dia yang udah lulus atau dia guru atau dia apa, dari diri sendiri kita juga bisa jadi mentor buat teman-teman kita. Yang pastinya itu pertama ada mengembangkan public speaking kita kepada orang lain. Jadi kita istilahnya udah berlatih lah sebelum ke acara-acara eksternal yang pasti juga butuh public speaking. Ada juga kita mengadakan proker bagi pengurus. Di sini juga tujuannya kita berdiskusi, kita memberikan pendapat kita, dan kita juga menerima semua isi dari hasil diskusi kita dan kita jadikan sebagai satu solusi bagi satu permasalahan. Untuk itu juga kita seperti yang Sheila bilang itu menguatkan relasi. Jadi pastinya untuk Rohis ini kita butuh komunikasi atau relasi atau hubungan antara kita kakak kelas dengan juga adik kelas, atau kita dengan guru, atau kita dengan mentor luar, ataupun dengan masyarakat sekitar. Itu kita butuh yang namanya latihan atau cara kita bagaimana kita bisa menghadapi keadaan masyarakat yang entah nanti bakal tidak baik-baik saja dalam untuk pastinya agama Islam, kurang lebih seperti itu. Berarti di dalam proses ini kerjasama itu penting ya. Komunikasi sama kerjasama itu penting. Kalian nggak bisa dijauhkan Karena kita juga istilahnya makhluk sosial yang pasti kita juga butuh bantuan dari orang lain. Dengan adanya kerjasama tuh jadi apapun kekurangannya pasti bakal tertutupi, saling melengkapi sehingga kekurangan itu nggak terlihat gitu. Iya. Dan kalau boleh tahu tuh bagaimana sih pembentukan perilaku keberagaman siswa-siswi pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Rohis? Nah, izin menjawab ya. Dengan adanya Rohis, pembentukan karakter siswa-siswi ini menurut saya lambat laun menjadi lebih baik
sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Mengapa demikian? Karena alhamdulillah ya, kegiatan rohis ini tuh kita tuh di setiap agendanya kita selalu menyelipkan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang mana tuh membawa pengaruh positif buat mereka. Contohnya nih, waktu pesantren kilat kemarin kita adain sholat duha berjamaah. Nah, lambat laun kan itu akan jadi habit atau kebiasaan kita, kebiasaan positif yang mana itu akan membangun perilaku atau kayak karakter siswa itu menjadi lebih baik. Terus yang kedua, kita fokusin ke murojaah. Pesantren kilat kemarin kita juga ngadain murojaah. Waktu selama bulan puasa ini kita juga ada khataman Al-Quran kan untuk anak kelas 10-nya. Nah, itu tuh karena mereka sering melakukan kegiatan khataman Al-Quran, pasti mereka bakalan ngelakuin itu terus dan akan menjadi kebiasaan positif buat mereka. Jadi pembentukan karakternya dengan ada rohis ini sangat-sangat membantu pembentukan karakter positif di dalam lingkup siswa-siswa SMA Negeri 1 Bontang. Izin menambahkan gue ya. Jadi di event-event rohis itu kan kita selalu pertama itu selalu ngaji ya. Jadi itu salah satu bentuk pembentukan karakter bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Bontang itu adalah dengan melakukan kegiatan rutinan. Jadi itu makanya kita ada imtak, setiap Jumat itu kan ada imtak. Jadi kita membiasakan para siswa itu untuk mengaji, untuk terbiasa berbicara di depan umum dengan mengadakan tausiah di depan teman-teman semua dari 3 angkatan itu. Itu melatih public speaking juga. Selain Jumat itu setiap pagi, bukan setiap hari kita hampir ada tiap kelas jadwalnya. Nah, itu tuh kayak mungkin bisa meningkatkan kebiasaan baik. Iya, jadi kita terbiasa gitu. Iya. Oh, setiap pagi ngaji nih kalau di sekolah, oh berarti kita ngaji. Iya, jadi insya Allah ada apa ya? Paksaan untuk diri sendiri kan untuk melakukan hal-hal yang selalu positif. Kebiasaan itu kan sangat berpengaruh bagi hidup kita kan. Karena dengan adanya kebiasaan atau habit itu yang membentuk karakter kita, balik lagi seperti itu. Nanti kalau karakter kebentuk pasti akan kebentuk yang namanya sifat gitu. Jadi kebiasaan karakter itu saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi bisa kalau misalnya misalnya dalam satu hari nggak ngerjain hal itu, misalnya kita nggak ngaji dalam satu hari, itu pasti kayak ada yang kurang. Aku habis kekurangan apa ya? Iya. Ada yang biasanya jam 8 ngaji terus tuh tiba-tiba bangunnya jam 10. Iya. Ada yang tinggal, ada yang kurang semua. Kurang sholat subuhnya, kurang segala macam. Nah, prestasi apa aja yang udah diraih sama anak rohis? Waduh, ini secara personal atau gimana nih? Secara rohisnya aja deh. Oke. Sudah dari olah rohisnya. Ini siapa dulu nih? Silakan deh. Gimana? Ada Cici dulu. Terakhir tahun kemarin ya kita ada mengikuti lomba pada Gema ya Prof. Iya. Rohis mendapatkan juara pertama CPN, juara kedua Tafiz dan juga juara ketiga Cerdas Cermat Islam. Untuk seluruh kota Bontang. Ada juga kan? Juara kedua video dakwah. Ya. Itu seluruh kota Bontang untuk Rohis dan juga Irma. Ya. Ada tambahan lagi nih waktu lomba keagamaan yang diadakan kalau nggak salah sama pemerintah ya kalau nggak salah. Ada pokoknya. Itu tuh ada lomba video dakwah dan kebetulan itu dibimbing sama Bu Halmia selaku pembina. Alhamdulillah juga anak rohis berhasil mendapatkan juara ketiga video dakwah Kota Bontang dalam rangka seleksi provinsi. Tuh, ada lagi nggak nih? Jadi rohis itu bukan tentang kajian aja, tapi banyak manfaat dan jalannya sampai kita tuh bisa nggak bosan di satu eskul itu. Jadi kayak prestasinya udah banyak, terus jalannya itu mengikuti alur zaman sekarang. Jadi nggak cuma yang hafalan, kajian gitu-gitu aja. Meskipun itu utama ya, tapi nggak melulu soal itu. Kita juga tentang prestasi akademik, personal skill kita gitu. Insya Allah bakalan bermanfaat buat diri kita ataupun rohis dan lain-lain. Iya, buat orang di sekitar kita. Pasti. Terima kasih banyak teman-teman rohis. Terima kasih Jana. Satu hal yang Masya Allah banget ya diundang. Ini first time kita debut di podcast ya. Jangan lupa di follow ya podcast Mansa, Rohis dan Samansa banyak ya. Kalau 1M lanjut part 2. Ya, untuk generasi selanjutnya, adik kelas selanjutnya harus banget nih join rohis.
Tenang aja bukan Yang suka nari, Iya. Samangsa. Yang suka wawancara podcast, oke? Oke. Nah, tahu nggak kalau misalnya podcast Mansa ini ada jargonnya? Apa tuh? Podcast Mansa